Halo, gue Randy. Di depan kita kali ini udah ada X111 ya. Ini cooler baterai. Kalau bentuknya sih lumayan unik, tapi ya, tapinya nanti dulu. Ini kita lihat langsung boxnya aja gimana. Ini cooler baterai ya, baterai eksternal. Dia klaimnya udah mute, silent, rapid cooling, small size. Klaimnya sudah seperti itu. Bahannya ABS, 5 volt, 123 gram, fit battery, 123 lumayan berat, tapi dengan baterai ya, udah termasuk baterai, Type-C input, 7 speed control, sama 3 ampere maksimum inputnya. Oke, kita langsung buka. Ini udah pernah gue buka dan udah gue tes barangnya kayak gimana. Kita lihat dulu ini baterainya. Jadi dia pakai sistem magnet. Ini pinnya. Jadi kalau dicolok begini, dia langsung nyala. Oke, ini matiin. Ada tombol buat matiin, tombol buat nyalain. Ini ada speednya. Level 4, level 3, level 2, dia turun terus ya sampai ke level 7. Tapi setelah gua tes tadi itu dia nggak ngefek kalau pakai baterai. Kecepatannya dia nggak berubah, jadi tetap sama aja. Nah, ini gue sambil cas dulu, kita maksimalin dulu ya. Gue bakal sambil coba dapatnya berapa kalau udah sampai 100%. Nah, ini cepet, lumayan cepat dia turun dari 100 sudah ke 2%. Ini kalau ngomongin berair dia lumayan cepat basahnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini malah turun. Oh, belum gua nyalain, sorry. Ini sambil gua cas aja ya. Nah, ini ada lambang cas kalau dia sambil ngecas. Nah, ini kalau kita cabut tetap nyala. Mau pakai C2C mau pakai A2C dia bisa. Ini magnet 4 biji. Dia magnet 4, terus kipasnya itu lebarnya 3,6, heatsinknya lumayan luas, dan ini permukaan penyebaran dinginnya 4,8 kali 6 cm. Dia lumayan sih, bukan yang terbaik karena kita tahu sendiri ya ini baterai ya. Ini gue udah tes kalau misalnya di ruangan AC, itu kalau covernya nggak dipakai itu bisa di bawah 10, bisa 7. Cuma kalau dipakai itu masih dapatnya belasan. Oke, ini sambil ngecas dulu 95, kita cas dulu ya sampai full. Nanti kita tes ke HP-nya hasilnya seperti apa. Oke, ini dapat kabel juga. Ini kayaknya kabel 2 ampere ya. Kalau misalnya ngecas mendingan sih jangan pakai kabel ini sih kalau mau sambil ngecas sambil pakai, menurut gua. Kalau bisa jangan. Ini dapat plat juga ya, plat yang udah tipis, terus udah termasuk pelindungnya. Ada ginian juga lebih aman buat HP ya, walaupun ini bakal jadi resisten sedikit, cuma nggak apa-apa ya. Kurang lebih kotaknya kayak gitu. Gua pisahin dulu. Nah, ini gue mau ngetes ketahanan baterainya sambil kita coba 3D Mark. Kita coba fullin dulu sambil kita coba pasang platnya ya. Nah, ini kan gue belum pernah kasih lihat pemasangannya seperti apa. Ini dibuka aja, ini platnya. Ini udah ada lem ya di sini. Tempel aja. Ini bebas kalian maunya seperti ini atau mau seperti ini ya. Kalau gue lebih prefer seperti ini. Untung dia ada garis, jadi gue pasin aja garisnya. Moga-moga rata. Ya, kalau udah begini dibuka aja plastik atasnya ya. Kenapa gue pasangnya seperti ini? Gue ngikutin versi petnya ya. Jadi dia bukan melebar, bukan begini. Kecuali kalian mau pasangnya seperti ini. Kalau gue lebih suka pasangnya seperti ini. Jadi kita sesuaikan aja. Terus kita tinggal buka ininya, lindungnya. Ini masih ada plastik lagi. Oke.
Udah gitu aja. Tinggal tempel deh. Ini kita tunggu sampai 100. Kalau udah 100 kita sambil jalanin 3D Mark. Kita coba kalau pakai baterai gimana. Kita buka aja ya. Buka aja ya biar cakep. Nah ini yang agak disayangkan ya, yang menurut gue disayangkan. Ini keluaran, ini angin masuk. Anginnya itu ketutup sama cover baterainya sendiri. Ini agak sayang sih. Dia anginnya cuma bisa masuk dari celah ini aja. Dia termasuk kecil, makanya tadi gue sengaja ngetes. Di sini udah gue tes 3D Mark sebelum dan sesudah. Gue ngetesnya pakai posisi tertutup, jadi kondisi realnya kayak gimana. Karena gue udah tes pas dibuka itu lebih dingin dibanding pas baterainya terpasang seperti ini. Oke, ini udah ada contohnya. Kalau nggak pakai cooler, ini standar ya. Kalau nggak pakai cooler dia emang lowestnya 200-an. Ini juga gue tes ulang biar adil. Stability-nya di 59,4 dan maksimum temperaturnya di 38. Kalau misalnya pakai ini, tadi udah gue tes, memang dinginnya nggak sedingin yang lain ya. Startnya juga gue cuma mentok di maksimum temperatur. Ini ruangan AC, temperatur di 29, maksimalnya di 33. Jadi ada penurunan sekitar dari 38 ke 33, tapi startnya juga beda ya, tunggu startnya. Dan dia bisa maksimumin di 99,4%. Jadi termasuk efektif, walaupun kalau ngomongin dingin dia nggak sedingin yang lain. Oke, ini gue coba di itel RS4. Tadi gue cobanya di itel RS4 sama di itel P55 ya, dan semuanya kondisi sambil dicolok. Kondisi dicolok itu bisa lebih dingin dibanding kondisi pakai baterai doang. Karena kalau pakai baterai doang dia jalannya cuma di 3,7 volt kayak biasa. Udah sering banget gue bahas kenapa. Kalau misal dicolok dia mainnya di 5 volt. Jadi otomatis itu bisa lebih dingin. Nah ini pemakaian voltasenya ya. Ini kondisi nyala. Gue matiin dulu, kita lihat dia pakainya di 5,5 watt ya. Jadi kalau posisi ngecas baterainya doang dia pakai 5,5 watt. Kalau kita nyalain itu pakainya di 12 watt. Idle-nya tapi di 11,9an. Jadi 4 volt, 4,7 volt sedikit. Dan ini kalau kita copot baterainya, kondisi kita colok tanpa baterai. Ini kita bisa mainin levelnya ya. Dari level 7 sekitar di 7,4 watt. Kita coba pasang baterainya dan jalan di 12 watt. Kalau gue mau kasih perbandingan, pas kita colok seperti ini kan kita bisa ganti levelnya ya. Ini nyala matiin, nyala langsung di level 7. Kalau kita pencet lagi level 6, level 5, ini berasa baru suara kipasnya berkurang. Level 4, level 3, level 2, dan ini level 1. Dan kalau misalnya gue cabut, suara kipasnya itu sama kayak di level 1. Ya, tadi hasil yang di RS4 ya. Sekarang gue mau ngasih lihat hasil yang dari itel P55. Jadi udah gue jalanin juga. Dan hasilnya seperti ini. Ini tanpa cooler. Kalau dia memang cukup stabil di awal ya. Di 98,6. Dia maksimalnya di 38. Ini FPS-nya 4. Kalau pas tadi gue tes dia FPS-nya 3, cuma ngerom aja lah udah. Dan ini bisa di stability-nya 99,5. Padahal base loop-nya naik ya. Dan lowest loop-nya juga naik. Oke. Dia FPS-nya 3, cuma ya fluktuatif kok, memang fluktuatif banget. Itu nggak usah terlalu diliatin. Ini temperaturnya dari 27 sampai 31.
lumayan. Kalau tadi temperaturnya bisa ke 38. Ini gue main di suhu ruangan AC semua ya. Ya, semua hasil tes tadi itu gue nggak pakai casing ya. Oke, lanjut kita coba tes beratnya ya. Ini beratnya 120-an kalau pakai baterai. Tanpa baterai di 73,4. Lanjut kita coba cek suaranya. Idle-nya di 47 ya. Ini coba di nyalain level 7. Naiknya sekitar 2 dB ya. Dari suaranya kelihatan ya. Jadi dia turun kalau kita kecilin. Kecilin lagi. Makin turun ya. Ya, makin turun terus. Kita lihat ini sampai level berapa. Ini level 1. Ya, kalau level 1 naiknya nggak nyampe 1 dB. Kita cabut ya, kita coba mode baterai. Coba colok lagi. Ya, kelihatan. Jadi tadi kelihatan ya, di mode baterai itu kayak di speed satunya. Nah, ini udah 100%, gue tungguin sebentar. Kita coba nyalain 3D Mark sambil ngetes kalau pakai baterai gimana. Ya, ini bakal gue taruh posisi begini juga supaya bisa kelihatan matinya kapan. Udah nggak ada yang running di background. Kita coba 3D Mark sambil kita start ya. Oke. Ini udah 100%. Grup 1. Kita lihat dia bisa ngimbangin nggak. Kalau misalnya bisa ngimbangin 20 menit, dia bisa stabil. Bisa cukup baterainya. Berarti aman. Soalnya ini 3D Mark jalannya di 20 menit. Oke, ini tes sambil 3D Mark. Sambil kita tes daya tahan baterainya ya. Ini baru jalan 4 menit. Baterainya udah tinggal 86%, 85%. Kuat nggak nih 20 menit? Udah 80%, baru jalan di 5 menit 30 detik. Oke, ini nggak turun-turun lagi, jadi kayaknya di awal startnya dia turunnya lumayan cepat ya, ke 80, tapi udah semenit dia nggak turun-turun lagi. Ya moga-moga bisa tahan lama sih baterainya. Ya sekalian gue mau bahas kalau mau belinya di sini. Ini terjualnya baru 1 ya, kalau di belum kita review padahal. Kalau di Tokopedia dia udah terjualnya 10. Ini suhu ruangannya sesuai bisa dibilang ya. Mirip ya. Jadi kita lihat suhu ruangan di sininya aja. Udah turun lagi ke 79. Sambil kita ngintip dulu. Masih jalan di loop ke 9. Kita lihat suhu udah naik ke 34 ya.
Ini suhu terpanasnya di 35. Gue ambil max-nya aja di 35,3. Dia mulai lambat ya penurunannya ya setelah 80. Jadi lumayan optimis. Soalnya dari kemarin gue ngetesnya pakai ini apa? Kabel terus. Karena dari awal dropnya juga lumayan cepet. Nah ini jadi cepet lagi nih. Masih 70% ya, lumayan. Jadi sekitar 20 menit bisa turun sekitar 30%. Ya, 20 menit turun di 30% ya. Coba lihat, masih di 34, 33, panasnya di 34. Aku cari titik terpanasnya ya. Ya masih di 35,1. Ini harusnya udah kelar nih. Ya, udah kelar. Ya, not bad. Masih sangat membantu. Masih membantu ya. Kita coba lihat di sini resultnya langsung. Base loop-nya ya bisa gua anggap sama lah ya, cuma selisih 1. Cuma kita lihat di lowest loop-nya itu naiknya lumayan banyak banget, dari 60%, anggap aja 59,4% jadi 99,2%. Itu ya lumayan pakai banget. Jadi naikannya suhunya sesuai mirip-mirip ya di 35 derajat Celcius. Kalau misalnya di ini turunnya dari 38, jadi turun sekitar 3 derajat Celcius. Tapi masih cukup membantu untuk bikin stabil. Oke, jadi lumayan buat HP-HP yang nggak terlalu panas, ini masih bisa kepake buat nurunin suhu, buat stabilin performance, ini masih bisa banget. Dan ini sebenarnya ada keunggulannya juga. Walaupun memang ini nutupin airflow, ini jadi minus karena nutupin airflow, tapi jadi ada kelebihannya juga. Karena cooler lain itu susah, nggak bisa begini. Kalau kita taruh begini, itu airflow-nya langsung ketutup semua, nggak maksimal, dan ini masih bisa. Karena emang bawaannya udah nggak maksimal. Tapi dia permukaannya udah flat, jadi kalau kita taruh begini juga masih bisa. Dan kemungkinan untuk kemasukan rambut juga jadi lebih sedikit sih sebenarnya. Karena ini permukaannya seperti ini. Kalau misalnya kita taruh cooler kayak gini, taruh di meja, itu sama aja kayak vakum penyedot debu gitu. Kalau ini jadi lebih aman. Positifnya di situ, cuma ya memang efek negatifnya ini airflow-nya jadi lebih ketahan, itu aja. Tapi udah kita tes juga tadi 3D Mark, hasilnya cukup bisa diandalkan ya, Kalau ngomong yang dingin banget, ini enggak, bukan yang dingin banget, tapi masih bisa diandalkan, masih bisa dipakai lah. Untuk HP-HP mid-range ini masih bisa kepake banget, tapi untuk yang high-end, yang panasnya berlebih, gue sarankan tetap pakai cooler yang lebih dingin. Ini gue coba nunggu sambilan ya, sampai kita tunggu sampai mati aja.
tes. Oke, 2% ya. %. Mulai cepat lagi dia. Kita tunggu 0 ya. Oke, jadi udah kelihatan ya, jadi udah kelihatan tadi penggunaannya itu 1 jam 25 menit. Ini lumayan lah ya. Kita lihat pendinginannya bisa jadi 28, padahal suhu ruangan di 29. Jadi buat ngedinginin sisi sini masih bisa. Ini naik lagi, pasti naik lagi karena coolernya udah mati. Oke, lumayan ya. Jadi ini plus minus ya. Ini ada lagi 14%. Habis dicabut kita colok lagi jadi ada 14% lagi. Ini 10%. Ini agak nyeleneh sih. Ini kita coba tarik, pencet lagi ya. 10%. Oke, jadi ada lagi 10%. Tapi turunnya juga cepet. Oke, nah kita ambil tetap aja yang tadi ya. 1 jam 25 menit. Ini lumayan kepake ya, tetap bisa ngedinginin, tapi memang nggak sedingin cooler-cooler yang lain, apalagi yang di harga 200-an. Tapi ini cooler 200 ribuan yang udah pakai baterai. Ya, kita langsung buka aja ya, biar tahu gimana isinya. Ya, gue coba buka dari platnya dulu ya. Kalau bisa jangan ditarik ya, kalau ditarik nanti platnya bengkok. Ya, punya gue udah bengkok ya, jadi ya udahlah ya, sekalian aja. Kalau bisa kalian jangan di ini nih, jangan ditarik kayak gini ya, ini pasti bengkok. Ini udah kelihatan platnya, kita coba lihat. Dia pakai plat 3 mili ya, aluminium 3 mili. Ini double tap-nya juga kayak sejenis 3M 9910 ya, gue lupa. Kayaknya sih ini pakai pasta ya, bukan pakai paste, bukan pakai putih. Gue cukup penasaran sih kalau misalnya kita langsungin bisa dapatnya berapa. Kita posisi pakai ini dulu aja ya, biar kelihatan. Sambil kita kupas-kupasin dulu. Oke, kurang lebih ya. Berarti dia penurunan dari platnya juga sebenarnya nggak terlalu ya. Yang gue suka di sini dia udah pakai yang 3 cm. Dia udah pakai yang 3 cm. Jadi sebenarnya ini pakai peltirnya lumayan ya, yang gede. Ada ketangannya DZHS 001 30, mungkin 30 mili, 1,3 ampere. Oke, kita coba kalau sambil dibuka ya. Harusnya bisa lebih lagi, soalnya kemarin pas tertutup, pas kondisi tertutup pakai plat itu masih dapatnya belasan. Kalau nggak pakai plat bisa di bawah 10, cuma yang nggak ada penyebaran, nggak kesebar. Turun sih masih bisa turun terus, masih ke 5,2. Cuma kan nggak mungkin kita pakai begitu juga ya. Oke, kita langsung buka aja. Gue pakai pH 0 ya, obengnya yang pH 0.
nggak ada tulisannya. Jadi ada 4 lubang baut ya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini covernya. Ini aksesorisnya ya. Kalau nggak mau dipakai juga harusnya bisa sih. Oke, dia nggak ada keterangan tasnya. Mau ngasih minyak juga susah ya ini ya. Boardnya aman sih harusnya, masih termasuk aman. Oke, kita coba nyalain sambil tes voltasenya. 3 volt ya. Jalannya di 3 volt. Kalau kita kecilin level 2, sama ya. Jadi terbukti dia pas mode baterai itu nggak ganti voltasenya. Beda ceritanya pas kalau kita colok. Ini nggak boleh lama-lama ya, gue takut peltirnya rusak. Udah ketarik, mungkin jangan deh. Gue takut peltirnya rusak soalnya kalau kelamaan. Ya tapi kurang lebih begitu. Kalau misalnya pas di mode baterai udah jelas dia nggak ada perubahan ya. Jadi dari suara udah kelihatan, dari voltase udah kita cek juga. Boardnya kayak gini nih termostatnya. Coba buka lebih dalam ya. Boardnya dia lumayan lebar. Ada 2 baut ya. Jadi di boardnya itu ada 1 di sini, 1 di sini. Ini tombolnya. Dan ini boardnya. Kalau ngelihat boardnya nggak kayak barang murah ya. Kalau kita lihat boardnya, cuma memang dinginnya itu kurang, dia banyak banget tuh ini. Oke, bukan kayak cooler murah. Wah, ya gue nggak tahu ini cooler dapatnya BS atau apa ya. Ini kalau bisa kelihatan peltirnya, gue nggak tahu emang jenisnya begini. Gue baru ngeliat sih peltir yang begini sih, ini nggak rata. Gue nggak tahu apakah gara-gara ini jadi nggak dingin atau apa. Gue takutnya dapetnya BS aja sih ini. Sayangnya gitu ya. Gue nggak tahu ini bakal jadi efek atau enggak. Tapi agak aneh sih, nggak pernah lihat gue cooler kayak gini. Gue takutnya BS aja nih. Ini temperaturnya, dia nggak ada temperatur ya padahal ya. NTC dia ada temperatur di tengah ini, dia temperatur ada 3 di sini. Ada 3, ada NTC-nya, NTC plus, NTC minus, C, sama yang buat coolernya, cooler C, cooler min. Di sini ada cooler negatif, cooler positif, sama NTC. Berarti dia ada termostatnya. Termostatnya dia langsung ke cooler. Ini kayak termal putih ya.
kalau dipegang-pegang ya kayak thermal putih. Kalau ngelihat atasnya rata, mungkin emang tipe peltirnya sih kayak gini sih. Cuma ya gue nggak yakin juga. Jadinya 3 cm. Ini 2,8. Ini 3 cm. Jadi nggak murni ya. Nggak murni 3 kali 3 cm. Mungkin gue dapetnya BS aja sih kali ini. Oke, tapi kalau ngomongin hasil ya kalian bisa lihat sendiri tadi kayak gimana. Ya tapi kalau hasil kalian udah bisa lihat sendiri ya. Kalau ngomongin dingin ya memang kalah sama cooler-cooler lainnya. Tapi kalau ngomongin efektivitas dia masih bisa efek ke HP-nya. Bisa kalian lihat di awal-awal video tadi ya. Dia ada dudukannya sendiri kipasnya ya. Jadi kayak ada yang harus dijepit dulu. Dia masuk dulu dari bawah boardnya. Nah, ini harus masuk dulu ya. Ini harus masuk dulu baru bisa dibaut. Ingat ya, ngebaut jangan terlalu over kencang, takutnya malah dol. Gue coba ratakan dulu ya. Dia naruh pastanya aja ini nggak boleh ya sebenarnya kayak gini. Ini bagian dingin sama bagian panasnya nyatu, dia otomatis nggak akan maksimal. Boardnya bagus, cuma perakitannya sih agak sayang. Nah, kalau kayak gini, ini kan bagian panas, ini bagian dingin. Harusnya dinginnya itu langsung ke plat, tapi ada yang disalurkan ke panas juga, jadinya nggak maksimal. Di sini lebih kelihatan ya jadinya ya, nggak rata. Di sini ada space buat kabel. Jadi ini bagian bawah ya. Kalau ini ada frame-nya semua. Cuma sayang ininya ya, penerapan pemasangannya dari awal udah nggak rata. Pastanya kebanyakan sampai nyentuh ke area. Ini gua ratain dulu. Tadi dia kebanyakan sampai nyentuh ke area dingin sama panasnya. Pinggirannya itu dari dulu udah pernah gue bahas, kayak gitu nggak bakalan jadi efektif. Ini karena gue nggak pasang dulu, jadi ini gue lap aja. Mungkin gue pakein thermal pad aja nanti. Yang jelas kalau kayak gini sih udah penyak-penyak agak males ya pakainya. Oke, gue press dulu. Nah, kita lihat habis ini bisa lebih baik nggak ya? Ya, udah. Oke, gue bakal coba tunggu dulu ya. Bakal gue coba diemin. Gue nggak tahu tadi berapa lama, sebentar sih mestinya.
udah bisa dapat di minus 0,1. Jadi ini suhu ruangannya 2,8 nih, ya hampir 29. Ini suhu ruangan. Oke, udah bisa ke minus 0,1. Minus 0,1. Baru sebentar. Oke, jadi tadi udah ketemu beberapa masalah memang. Minus 0,1 ya. Jadi pertama, gue nggak tahu di unit gue doang atau unit lain juga sama cara pemasangannya. Itu thermal paste-nya itu nggak boleh begitu. Bagian dingin ketemu bagian panas, terus peltirnya juga tadi nggak rata ya, gue nggak tahu. Dia nggak full 3 cm. Jadi gue takutnya pin dalamnya juga nggak lengkap, nggak full juga. Ya, lebih ke arah di sana sih masalahnya. Sisanya ini gold coatingnya bagus, kalian lihat sendiri. Boardnya juga bukan kayak board murah ya, bukan kayak board cooler murah. Heatsinknya juga termasuk yang besar untuk kelas apa namanya, cooler dengan baterai. Kalau misalnya perakitannya bener bisa lebih baik. Itu aja sih. Buat yang ngincer baterai ini ya boleh-boleh juga. Kalian udah lihat hasilnya gimana tadi. Terus ini enaknya kalian bisa pakai coolernya begini. Karena airflow-nya dari awal juga udah ketutup, jadi nggak perlu dipusingin lagi. Oke, kesimpulannya ya. Ini harga 200 ribuan ya, bersaingnya sama di X29. Cuma ini lebih slim. Kalau dingin gue rasa belum bisa ngalahin X29 ya, belum bisa ngalahin X29. Cuma mungkin kalau misalnya ini udah dirapiin, baterainya nggak dipakai, mungkin bisa sekelas. Cuman tadi kita lihat sendiri nih peltirnya gue nggak tahu, nggak rata, plus pemasangan peltirnya juga nggak rapi. Sisanya ini oke sih. Menangnya bisa ditaruh begini aja, nggak usah takut kipasnya, karena memang dari awal udah desainnya seperti ini. Dan tadi gue coba pun di ruangan AC non AC nggak sepanas itu, karena memang dia pakai wattnya kecil, bukan yang watt besar. Oke, paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau kalian masih berminat, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi. Kalau mau cari yang lebih dingin, jangan beli cooler yang baterai. Cuma kalau buat daily, ini masih cukup. Oke, demikian dari Randy. Semoga video bermanfaat. Terima kasih.